Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan beberapa tentang materi passive voice. Baik, langsung saja yang pertama. Tentang pengertian simple present tense. Apa itu present tense? Jadi simple bermakna ada suatu kejadian. Nah, kalau present artinya sekarang. Intinya simple present tense adalah kalimat dengan pola bentuk kata kerja yang menyatakan kejadian yang berlangsung di masa sekarang. Kalau secara umumnya rumus untuk tense yang satu ini enggak terlalu rumit. Pasalnya kita sering menggunakan tense ini dalam kehidupan sehari-hari untuk menyatakan fakta dan peristiwa yang biasa dilakukan. Untuk rumusnya, pertama S ditambah to be ditambah verb participle atau verb 3 ditambah objek. Contohnya, the food is eaten by mother. Nah, jadi itu untuk pengertian tentang simple present tense. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang passive voice of simple past tense. Pengertian simple past tense. Simple past tense adalah kalimat yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan selesai atau berakhir di masa lampau juga. Jadi past tense digunakan apabila kamu bercerita di masa sekarang tentang aktivitas di masa lalu. Untuk rumusnya, pertama yang kalimat aktif untuk subjek tambah 3 tambah objek. Contohnya, I was a teacher. Aku dulu seorang guru. Jadi dia tuh menceritakan tentang dulunya di masa sekarang. Terus contoh kalimat pasif atau negatif. Untuk rumusnya, subjek ditambah was atau were ditambah verb 3 tambah by ditambah objek. Untuk contohnya I was not fat. Aku dulu tidak gemuk. Nah, jadi dulunya tuh dia enggak gemuk. Untuk contoh kalimat tanya, was atau were ditambah subjek ditambah verb 3 ditambah tanda tanya. Contohnya, was she so busy? Apakah dulu dia sangat sibuk? Nah, baik, selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang passive voice of simple past future tense. Pengertian simple past future tense. Simple past future merupakan tenses atau perubahan bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris digunakan untuk menjelaskan aktivitas dan peristiwa di masa depan, tapi menggunakan perspektif di masa lampau. Ternyata fungsinya nggak cuma itu. Simple past future tense digunakan juga untuk membuat prediksi atau ramalan, menceritakan janji di masa depan saat kamu berada di masa lalu, dan masih banyak lagi. Ada beberapa fakta tentang simple past future tense yang harus kamu ketahui. Pertama, rumusnya subjek ditambah would atau shall ditambah verb 1. Contohnya, I will treat you to watch a movie it's won the game. Nah, jadi seperti itu ya nanti tentang pengertian simple past future tense. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan juga tentang passive voice of present perfect tense. Untuk definisi present perfect tense adalah suatu pola kalimat dengan perubahan bentuk kata kerja
yang digunakan untuk menyatakan atau mengungkapkan suatu aksi atau peristiwa masa lalu yang masih berlanjut sampai sekarang. Jadi peristiwanya itu baru jadi saja terjadi, tapi hasil atau akibat dari peristiwa tersebut masih bisa terlihat dan masih bisa dirasakan pada saat pembicara terjadi. Selain itu, tenses ini biasanya digunakan untuk menunjukkan peristiwa atau membahas tentang pengalaman atau perubahan yang berkaitan dengan suatu tempat. Rumusnya nih, saya akan kasih tahu. Subjek ditambah to be. To be-nya have atau has, ditambah been, ditambah verb 3, ditambah by, ditambah objek. Untuk contohnya, a cake has been made by her. Nah, jadi seperti itu. Untuk selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang passive voice of simple future tense. Apa itu simple future tense? Simple future tense merupakan tenses untuk menjelaskan suatu peristiwa yang belum mulai dan akan terjadi di masa yang akan datang. Kalimat pada simple future tense dapat ditandai dengan penggunaan kata will atau shall dan going to. Untuk simple future tense juga digunakan untuk menyatakan suatu prediksi atau keinginan. Untuk rumusnya, subjek ditambah shall ditambah be ditambah verb 3 ditambah by ditambah objek dan keterangan waktu. Itu untuk to be-nya tuh shall atau will. Untuk contohnya, the project will be finished by us next month. Nah, jadi seperti itu untuk beberapa pembahasan tentang passive voice yang saya sampaikan. Semoga bisa berguna untuk kalian semua. Amin. Baik, saya akan akhiri dengan mengucap alhamdulillah. Oke, jangan lupa untuk video ini di like, subscribe, and share. Jangan lupa komen. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.